Ya tuh sila. Bener lah.
Baik, karena waktu sudah upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka hari ulang tahun ke-80 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2020. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pimpinan Sembilani hadir istirahat di tempat. Camat Sungai Pandan selaku inspektur upacara bersama forum koordinasi pimpinan kecamatan memasuki lapangan upacara. Inspektur upacara dipersilakan menempati mimbar upacara. Pasukan disiapkan. Lapor upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka hari ulang tahun ke-80 Proklamasi Republik Indonesia siap dilaksanakan. Majukan.
Kepada Inspektur Upacara, hormat! Kabar upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka ulang tahun ke-80 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2025. Siap! Ajukan! Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Undangan dimohon berdiri.
langkah ke depan. Jalan. Hadap kanan, hadap kiri. Jak. Kepala Sang Merah Putih, hormat! Hadap kanan, hadap kiri. Jak. 3 langkah ke belakang. Jalan. Luruskan. Lurus. Kepada Sang Merah Putih, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Balik kanan. Gerak. Tutup. Formasi.
undang. Undangan dipersilakan duduk kembali. Detik-detik proklamasi. Tanda kebesaran buka. Hormat! Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tanda kebesaran buka. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Undangan dimohon berdiri. Untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan, mengheningkan cipta, mulai.
kita selesai. Undangan dipersilakan duduk kembali. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara ditirukan oleh peserta upacara. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 2005. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyaikirin.
خير الواعظين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dengan penuh haru dan syukur kami menghadap kehadiratmu di hari penuh makna 17 Agustus yang penuh cahaya. 80 tahun sudah Engkau menyerahkan kemerdekaan bagi bangsa kami tercinta. Di bawah panji merah putih kami bersatu dalam cinta dan asa. Ya Allah, ya Hakim, Engkaulah penjaga negeri yang damai. Berkat rahmat dan karunia-Mu, bangsa ini berdiri tegak, berdaulat tanpa rengkuhan penjajah. Engkau himpun kami dari Sabang hingga Merauke dalam naungan Pancasila dan semangat Bhinneka. Jadikanlah persatuan kami sebagai kekuatan untuk membangun sejahtera, dan jadikanlah kedaulatan kami sebagai dasar untuk melangkah ke masa depan yang mulia. Ya Allah, ya Muhaimin, Tuhan Maha Pemelihara, lindungilah bangsa ini dari segala bencana dan malapetaka, dari perpecahan yang memecah belah persaudaraan, dari tangan-tangan yang ingin merusak persatuan, dari segala niat jahat yang mengancam keselamatan. Ya Allah, ya Salam, Tuhan yang Maha memberi kesejahteraan, satukan hati kami agar bersatu dalam cinta tanah pertiwi. Kuatkan tekad kami agar berdaulat tanpa tunduk pada tirani. Limpahkan rahmat agar rakyat sejahtera dan damai hati. Bimbinglah kami menuju Indonesia maju yang Engkau ridhai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Kepada Inspektur Upacara, hormat. Inspektur upacara dipersilakan meninggalkan mimbar upacara. Upacara sudah dilaksanakan. Laporan selesai. Silakan. Menyanyikan lagu-lagu wajib.
Upacara selesai, pasukan diistirahatkan. Istirahat di depan. Dilanjutkan acara tabur bunga di makam pahlawan nasional Haji Rizwan Hasan. Acara dilanjutkan penyerahan piala Tuhan Yang hasil perlombaan dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke-80 tahun 2025 kepada koordinator lomba kami persilakan. Dan kami persilakan kepada drum band Muhammadiyah untuk menampilkan drum band. Diberitahukan kepada Bapak Ibu undangan, kami mohon untuk ikut hadir dalam upacara ziarah di Taman Makam Pahlawan. Kemudian untuk Bapak-Bapak Kepala Desa, Bapak-Bapak BPD, dan juga kami undang Pak, kita sama-sama ke Taman Makam. Kemudian untuk adik-adik penegak dari Pramuka juga kami undang, kita ikut upacara di Taman Makam Pahlawan untuk adik-adik Pramuka. Terima kasih. Merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80 tahun 2025 Kecamatan Semangalan. Dan kepada para juara kami mohon agar bisa mengambil tempat di depan untuk menerima hadiah. Yang pertama, lomba kebersihan dan keindahan 3RA. Juara 1 yaitu kepada TKS Aisyah PA nomor 4 Hambuko Tengah. Juara 2 RA Besenurung 2 Rantau Kararaya. Juara 3 Kata Harapan Kita Sungai Pinang. Kepada perwakilan kami mohon agar mengambil tempat di depan untuk menerima hadiah.
3 SD Negeri Sungai Sandong 2. Sekali lagi kami harapkan kepada perwakilan para juara agar bisa mengambil tempat di depan. Yang ketiga, lomba kebersihan dan keindahan desa. Juara 1 jatuh kepada Desa Sungai Padang Hilir. Juara 2 Desa Sungai Padang Tengah. Juara 3 Desa Banyu Tanjung Hilir. Sekali lagi kami harapkan kepada para juara agar bisa mengambil tempat di depan membuka tribun untuk menerima hadiah. Lomba azan SDIP. Juara 1 yang juara lomba kebersihan dan keindahan tingkat RA. Sekali lagi mohon agar bisa mengambil tempat di muka panggung atau di muka tribun untuk menerima hadiah. Ya, untuk ini sedang datang. Juara yang hormati, mari kita saksikan penampilan display dari Kambing Angkatan Muda Pertiwa Sagio. Juara 2 bersama ulung berantakan. Juara 3 SD Negeri Sungai Sandong 2. Ini SD Negerinya sudah lengkap. Bertindak sebagai kita mengambil tempat di depan. Menyerahkan awak ini bisa. Ya. Dan untuk penyerahan Panitia juara lomba desa kami mintakan kepada Bapak Haji Majidi SPDE. Iya, untuk lomba keindahan desa juara 1 Alwi dari SDIT Ihsanul Amal. Juara 2 Muhammad Rifki dari ME Nurul Haq. Juara 3 Ahmad Aupar dari ME Al Yasriyah. SDN Tambalang Kecil Harapan 2 Muhammad Robi 25 Kecamatan Sungai Pandan. Dan kepada para juara kebersihan dan keindahan TKRA, juara 1 jatuh kepada Pupuk Tengah. Juara 2 RA Busanul Ulum 2 Rantau Karoraya. Selanjutnya ambil tempat di depan.
agar bisa mengambil tempat di muka panggung atau di muka tribun untuk menerima hadiah. Cik. Cindy Nur Harima. Silakan kita mati. Iya, untuk menyerahkannya kepada Bapak Haji Dan kedua Salsabila. Kali ini dengan juara 1 Nur Aisyah Fadila SDN Nafis Rizal SDN Sanul Amal Harapan 1 Gadisnya Abdullah Mumtazah Harapan 3 Salamah SD Nur Salam. Kepada Bapak Haji Ahmad Isri maju tak gentar untuk menyerahkan hadiah. Ya, lomba azan SDNI Muhammad Alwi juara 1 SDNI Sanul Amal. Al-Quran SDMI. Ya, juara 1 Nur Aisyah Fadila dari SDN Semakinang. Kemudian juara 2 Rizka Adiria DMI Menjadi. Juara 3 Muhammad Nafis Rizal SDN Sanul Amal. Harapan 1. Ya, selanjutnya lomba terompong SDM bersubsidi Pandolangan. Baik, kita untuk upacara di Taman Makam ini kita akan segera mulai. Nanti apabila ada kata-kata daripada apabila ada pekik merdeka, berarti kita sahut merdeka, sambil kita angkat tangan. Sambil angkat tangan seperti ini. Bisa dipahami? Ya. Upacara yang dilakukan pahlawan
Haji Hasbullah Yassin dalam rangka Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tanggal 17 Agustus 2025 dimulai. Laporan Komandan Upacara. Penghormatan kepada arwah pahlawan dipimpin oleh Inspektur Upacara. Para arwah pahlawan, hormat, rak, tenang, rak. Pembacaan riwayat singkat pahlawan Haji Hasbullah Yassin Sekilas sejarah singkat pahlawan nasional Haji Hasbullah Yassin. Bismillahirrahmanirrahim. Sambutlah pekik perjuangan kita yang tidak pernah luntur. Merdeka! 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 Haji Hasbullah Yassin dilahirkan di kampung Sungai Pandan sekitar tahun 1900. Sejak kecil beliau dididik dan diajari taat beragama oleh ayah beliau sendiri, Haji Yassin, penghulu besar distrik Alabiu. Beliau sekolah dan tamat pada sekolah government di kota Alabiu, sekarang setingkat SD. Di samping dididik oleh ayah beliau sendiri, beliau juga berguru pada beberapa ulama yang terkenal di daerah ini. Di antaranya Tuan Guru Haji Japri bin Haji Umar, pendiri Muhammadiyah di Alabiu, Kalimantan Selatan. Beliau juga berguru pada Haji Abdul Rasid Pakapuran Amuntai. Untuk menambah ilmu agama, beliau melanjutkan pelajaran agama ke Tanah Suci Mekah dan bermukim selama 3 tahun. Tahun 1930 beliau kembali ke Tanah Suci Mekah. Dan sekembalinya beliau dari Tanah Suci Mekah, beliau mengasuh perguruan Usta Mu'alimin Muhammadiyah Alabiu. Pada masa penjajahan Jepang, beliau diangkat menjadi imam tetap di Masjid Sungai Pandan. Dan di samping itu beliau diberi kepercayaan sebagai kepala imam masjid Sewidanaan Alabiu. Selanjutnya beliau diangkat menjadi Hubul Studio, yaitu selaku kepala urusan agama Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berkedudukan di Kandangan, dengan tugas mengurusi urusan sosial dan kesejahteraan umat. Beliau sangat ahli dalam berpidato dan setiap ada kesempatan beliau selalu membangkitkan semangat kebangsaan dan pentingnya berjuang untuk kemerdekaan kita. Tugas mengurusi urusan sosial dan kesejahteraan maka terlepas badan terkurung. Kita harus berjuang untuk kemerdeka sampai tetes darah penghabisan. Dengan diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Bung Karno dan Bung Hatta, beliau sangat gembira dan turut mempersiapkan berdirinya Persatuan Rakyat Indonesia atau PRI di Alabiu. Pusat PRI ini dipusatkan di Banjarmasin pada tanggal 5 Oktober 1945
diadakan pawai akbar berkeliling kota Alabiu dengan membawa bendera merah putih. Pawai akbar itu dipimpin langsung oleh Haji Hasbullah Yasin. Sebelum pawai didahului upacara penaikan bendera merah putih di depan kantor Kiai Katur Wedana pada tanggal 10 Oktober 1945. Haji Hasbullah Yasin mengundang alim ulama dan tokoh masyarakat serta cerdik pandai yang ada di kota Alabiu, Babirik dan Danau Panggang, dan mengadakan pertemuan bertempat di gedung Musyawaratan Talibin Sungai Pandan. Pada pertemuan tersebut sepakat bulat menyusun personalia pengurusan alim ulama Sungai Pandan Alabiu dengan susunan kepengurusan sebagai berikut: Ketua Haji Hasbullah Yasin, Wakil Ketua Haji Juhri Mahfuz, Penulis Haji Ramli, Bendahara Haji Jailani Sahari. Tanggal 23 Oktober 1945 ikut rapat rahasia BPRIK Barisan Pemberontak Republik Indonesia Kalimantan di kota Amuntai sebagai titik lanjut keputusan rapat rahasia. Tanggal 27 Oktober 1945 diadakan rapat tertutup di rumah Haji Anang Busra di desa Sungai Pandan sekarang ini. Rapat tertutup tersebut berhasil membentuk gerakan perlawanan mempertahankan kemerdekaan dengan nama Pasukan Berani Mati Barisan Pemberontak Republik Indonesia Kalimantan di bawah komando Haji Subdi As'ari. Selesai rapat tertutup tersebut, Haji Hasbullah Yasin pulang menuju rumah beliau di Sungai Pandan Hilir sekarang ini. Beliau ke rumah beliau mengambil air wudhu ke sungai untuk sholat zuhur. Selesai mengambil air wudhu, beliau naik dari sungai. Tiba-tiba datang secara mendadak seorang tentara Mika berkebangsaan Belanda dikawal oleh seorang pegawai kantor Kiai atau Wedana yang bernama Ajung Hasan. Ajung Hasan berkata, "Inilah orangnya yang kita cari." Tentara Mika mengangkat senjata dan berkata, "Angkat tangan dan menyerahlah." Haji Hasbullah Yasin tetap tegak dan tidak mau menyerah sembari berkata, "Saya tidak menyerah kepada Belanda, saya menyerah hanya kepada Allah." Langsung merebut senjata yang diancungkan kepada beliau. Dalam suasana demikian, tentara Mika menembakkan senjatanya dan mengenai tangan kanan Haji Hasbullah Yasin. Ajun Hasan melihat keadaan yang sangat gawat, lalu membidikan senjatanya kepada Haji Hasbullah Yasin dan langsung menembaknya kena kening kanan beliau dan peluru bersarang di kepala beliau. Beliau terguling jatuh ke dalam sungai dan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau pulang dan berpulang ke rahmatullah. Peristiwa ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 1945 tepat jam 13.00. Beliau dimakamkan di pekuburan Muslimin Sungai Pandan pada hari Ahad tanggal 28 Oktober 1845 jam 10.00 pagi. Beliau gugur sebagai syuhada syahid fi sabilillah. Beliau diakui oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pahlawan nasional dengan surat keputusan nomor 175 tahun 1955 dan diberikan sebuah bintang gerilya yang diakui sebagai anumerta dengan pangkat letnan 1 atau itu sebagai penghargaan atas jasa baktinya kepada agama, tanah air, bangsa dan negara Republik Indonesia. Kemudian oleh Dewan Perwakilan Rakyat Gontong Royong tingkat 2 Hulu Sungai Utara diberikan surat penghargaan, dan dalam surat penghargaan tersebut beliau dinyatakan bahwa beliau termasuk orang pertama penggerak adanya pemberontakan untuk kemerdekaan Republik Indonesia di daerah tingkat 2 Hulu Sungai Utara dengan surat nomor 26 garing DPR GIR tanggal 20 Mei tahun 1962. Demikianlah sekilas lintas sejarah singkat perjuangan pahlawan nasional Bapak almarhum
Haji Hasbullah Yasin untuk menjadi renungan kita dan generasi penerus negara Republik Indonesia, khususnya di Kecamatan Sungai Pandan Alabiu. Semoga segala amal bakti serta perjuangan beliau yang pantang menyerah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga semangat juang beliau dapat kita teladani dan Indonesia tetap jaya. Merdeka! 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 Pembacaan doa. Ya Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari yang penuh berkah ini, dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun, kami hadir di para pahlawan bangsa. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka, terimalah amal ibadah mereka, lapangkanlah kubur mereka, dan berikanlah anak kubur sebagai taman dari taman-taman surga dari mereka. Ya Allah, para pahlawan kami telah mengorbankan jiwa dan raganya demi kemerdekaan bangsa. Catatlah mereka sebagai syuhada, muliakanlah kedudukan mereka di sini, dan jadikanlah perjuangan mereka sebagai amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami generasi penerus bangsa ini kekuatan iman, persatuan, dan semangat juang yang tinggi untuk mengisi kemerdekaan dengan amal yang baik, bangun bangsa dan negara menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, terimalah doa kami. Dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, jadikanlah bangsa Indonesia selalu aman, damai, sejahtera, dan mendapat ridha-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Penghormatan kepada arwah pahlawan dipimpin oleh Inspektur Upacara. Pada arwah pahlawan, hormat, harus tegak, harus. Penaburan bunga oleh Inspektur Upacara diikuti oleh undangan lainnya. Dipersilakan untuk bapak-bapak dari kita, kemudian diiringi dengan yang lainnya. Yang sudah Terima kasih.
dari kepala desa perwakilan Pak orang Pak. Ya, satu bunganya. Ya, satu orang lagi cepat. Sederhana, satu orang lagi. Cepat. Inspektur upacara meninggalkan makam. Laporan perwira upacara kepada Inspektur upacara. Upacara Siara Pahlawan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Juara 3 Upacara selesai, pasukan dibubarkan. Dilanjutkan ramah tamah di gedung TPA Sungai Pandan Tengah. Ya, kepada peserta upacara disilakan kembali ke tempat masing-masing. Upacara sudah selesai. Terima kasih kepada semuanya. Untuk ada di pramuka, saya ucapkan terima kasih apresiasi. Siap. Satu, dua, tiga. Iya. Tiga. Terima kasih. Oke. Acara sudah selesai. Demikian apa yang kita laksanakan pada pagi. Aman, tentram, terkendali, dan sukses. Mantap. Oke, sip. Dan rasa syukur kita juga kita bisa berbuat setelah apa yang kita lakukan ini dapat berjalan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita dan malaikat khususnya kita kecamatan Semarang ini lebih baik lagi, lebih berkeberkahan hingga masyarakatnya dan aman dan sejahtera. Hanya itu dari kami. Terima kasih atas segala perhatian. Selanjutnya nanti kami minta dari kita minta arahan dari beliau bagaimana dan apa yang kita laksanakan selanjutnya
Demikian dari ngobrol bidang topik pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada para jamaah yang kemudian kami untuk sedikit memberikan testimoni pada kegiatan tersebut pada hari ini. Yang pertama, kami sangat apresiasi dan luar biasa khususnya kepada adik-adik kita Paskibraka. Saya teringat 50 tahun Indonesia Merdeka, saya termasukkan 8 penderek dan naik bendera 17 Agustus di 3 kabupaten. Jadi kalau melihat sekarang saya kepada ini kembali semangat kita untuk mengingat ketika kita bagaimana menjadi pasukan Paskibraka ini sangat luar biasa, dan prestasi paling berilah itu ketika bendera merah putih bisa berkibar dengan sempurna. Hari ini kami menyaksikan ini mobilisasi yang luar biasa, gerakan yang luar biasa, dan kenaikan bendera merah putihnya pun sangat sempurna dan luar biasa. Jadi kami mengucapkan selamat dan juga khusus kepada para alim ulama, kepada masyarakat yang sudah berhadir di kegiatan kita pada hari ini, dan kami juga ada berbisik-bisik dengan Pak Camat ke depan untuk terus meningkatkan dalam hal segi anggaran. Kita akan coba kolaborasikan dan kita coba atensi apa-apa yang menjadi kebutuhan untuk kegiatan untuk kemerdekaan di setiap tahunnya. Tentunya ini semua ada di sekalian tidak lepas atas kerja keras pelatihan, terutama pelatihan. Kedepan ini mau izin Pak Camat dan Ibu Mustika, saya kira kegiatan-kegiatan seperti ini tentunya patut dan terus kita akan atensi, khusus juga rekan-rekan sekalian, baik dari Ormas, baik itu Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah, baik Ansor maupun pemuda Muhammadiyah dan lain sebagainya yang telah berpartisipasi, dan ke depan terus kita tingkatkan, dan insya Allah di mana kepala desa kita sini lapangan ini sudah saya atensi Pak di provinsi untuk kita jadikan fasilitas olahraga kecamatan. Nah, pada saat itu Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan merespon, tapi status namanya masih diproses. Nah, kali ini sudah bisa kita pastikan dengan izin kepada Pak Camat, mari kita sama-sama kita tingkatkan fasilitasnya supaya lebih sempurna dan yang menjadi alun-alunnya kota Labibu. Nah, itu yang kita berdoa lakukan. Ini juga sudah kita suarakan ketika kita melaksanakan musrembang bersama dengan Pak Camat. Kalau Bapak Ibu sekalian, setelah musrembang ini beberapa yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami terima kasih, dan semuanya ini dari kegiatan ini biasanya adalah Paskibraka. Maka sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada kalian semua, dan juga ini sebagai awal kalian terus meningkatkan sikap nasionalisme dan patriotisme kalian dalam rangka untuk berkhidmat di negara kesatuan Republik Indonesia Indonesia. Merdeka! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ada yang berkaitan sama
Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebangsaan. Merdeka! 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 Baik, yang terhormat Bapak Selamat Surya Pandang, beliau bersama kami pasti berada dengan dapat hasil yang baik. Yang kami hormati juga perwakilan dari Kapolres. Yang kami hormati Bapak anggota Dewan dan juga begitu bersupport kepada kita bersama untuk kegiatan pemilihan di tingkat kecamatan. Alhamdulillah berjalan lancar walaupun ada sedikit kendala di lapangan, namun itu dapat diatasi oleh mereka dan saya amati tadi. Saya ucapkan juga terima kasih atas semangatnya dalam pelaksanaan pekerjaan tahun ini, karena Bapak Camat Manjin ini adalah formasi yang pelatih bentuk untuk tahun ini, yang mungkin tahun depan kita akan kolaborasi lagi, dan setiap tahun akan bikin formasi itu selalu berbeda, sehingga supaya membuat suasana kita memberikan suatu surprise bagi masyarakat kita. Kemudian mudah-mudahan kepada adik-adik paskibraka untuk kedepannya apa-apa yang disampaikan oleh pelatih di lapangan selama kurang lebih ya 1 bulan, karena misalnya pelatih memberikan tentang disiplin dalam kehidupan sehari-hari, tentang disiplin, juga tentang moral, juga kepahlawanan. Kalian adalah generasi muda berbangsa yang kemudian akan membawa estafet kepemimpinan ke depan. Oleh karena itu kalian harus semangat. Kalian harus semangat. Karena harapan bapak-bapak yang ada di depan kalian ini adalah kalian. Dan semangat kalian mimpi apa yang kalian impikan itu merupakan cita-cita bangsa. Siapa lagi yang bukan kalian? Itu. Jadi itu dari pelatih, sementara mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kemudian mohon maaf atas kehilapan. Bagi yang lebih berjaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Camat yang telah memberikan kesempatan kepada dulu satu bersama dengan Biu, dan juga salah satu Allah pertama yang boleh dikatakan kita karena itu memang tradisi ahli ulama dalam melakukan bahasa itu memang disunahkan dan juga diberikan hadiah kepada almarhum yang dimuliakan. Maka pada kesempatan ini mudah-mudahan tahun depan seperti beribadah saja seperti yang disebut bagusnya, mudah-mudahan tahun depan bisa diperkatakan lagi kepada informasi baru lagi tentang memberikan kepada masyarakat kita. Kemudian kami juga mengharapkan di tahun depan kami memberikan kesempatan yang diundang untuk kerja seperti ini sebagai bagian partisipasi kami terhadap usaha bangsa.
Alam you mantap. Mantap. Bapak,